Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesalahan umum pada penulisan telaah pustaka. Namun sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu teori dan mengapa di dalam penelitian perlu ada teori. Teori itu adalah pernyataan yang secara umum diakui kebenarannya, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena. Ini menurut Sulianto 2018. Karena teori merupakan pernyataan yang secara umum diakui kebenarannya, maka sebagian besar adalah benar. Namun tidak pasti bahwa sebuah teori itu benar. Terbentuknya sebuah teori itu adalah karena adanya penelitian diuji benar. Ada penelitian diuji benar. Ada penelitian diuji benar. Kemudian dapatlah diperoleh pernyataan yang diakui kebenarannya. Dengan adanya pernyataan yang diakui kebenarannya, maka teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena, karena itu sudah didasarkan pada hasil pengujian sebelumnya. Teori di dalam penelitian memegang peranan yang sangat penting. Karena dengan adanya teori, maka penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat, sehingga tidak hanya sekedar trial and error atau hanya sekedar coba-coba di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini karena salah satu fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai dasar untuk memprediksi atau digunakan untuk memperjelas hubungan antar fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Namun demikian, kita seringkali menemukan kesalahan dalam telaah pustaka. Ini ada beberapa kesalahan umum yang sering kita temui di dalam penulisan telaah pustaka. Yang pertama, pustaka yang ditelaah itu terlalu luas, sehingga tidak ada kaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Contoh, mahasiswa melakukan penelitian dengan judul pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran melalui inovasi. Di sini inovasi sebagai variabel mediasinya. Mahasiswa tersebut melakukan telaah pustaka mulai dari konsep manajemen pemasaran, sehingga telaah pustaka yang dilakukan terlalu luas dan tidak ada keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Semestinya langsung dilakukan telaah pustaka terhadap konsep yang berkaitan dengan orientasi pasar, yang berkaitan dengan inovasi dan kinerja pemasaran. Kalau semua penelitian yang tentang pemasaran itu melakukan telaah tentang manajemen pemasaran, maka semua penelitian yang berkaitan dengan manajemen keuangan nanti akan menelaah tentang apa itu manajemen keuangan. Nah, itu terlalu luas. Itu di dalam melakukan telaah terlalu luas. Itu adalah kesalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, peneliti melakukan kutipan dalam kutipan. Hal ini karena peneliti enggan untuk menelusur pustaka aslinya, sehingga hanya melakukan kutipan yang sudah dikutip oleh penelitian sebelumnya. Contohnya, Slater dan Harvard tahun 2000 dalam Sulianto 2009 menyatakan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dengan menggunakan indikator pengukuran return on investment atau ROI. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti itu tidak melakukan telaah dari sumber aslinya Slater dan Harvard tahun 2000, tetapi dia hanya mengutip saja apa yang sudah dituliskan dalam Sulianto 2009. Mestinya peneliti itu melakukan penelusuran. Lihat pada artikel yang ditulis oleh Sulianto 2009, di situ ada daftar pustakanya. Mestinya kalau artikel tersebut ditulis dengan baik dan benar, nah di situ dari daftar pustaka itu kemudian ditelusur. Apakah benar Harvard dan Slater menyatakan hal yang demikian? Jika benar, maka sumbernya yang ditulis adalah sumber aslinya, bukan sumber yang diperoleh dari yang sudah dikutip oleh peneliti yang lain. Itu yang disebut dengan penelusuran pustaka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, peneliti tidak melakukan telaah, tetapi hanya melakukan kutipan-kutipan pustaka saja. Peneliti hanya mengumpulkan pustaka yang dipandang relevan dengan penelitian yang dilakukan dari berbagai sumber, kemudian dirangkai dengan menggunakan kata sambung dalam satu kalimat.
Sehingga kontribusi peneliti dalam melakukan telah pustaka tidak ada. Peneliti hanya memberikan kontribusi berupa kata sambung saja. Misalnya orientasi pasar menurut si A adalah, sedangkan menurut B adalah, namun berbeda dengan si C, berbeda lagi dengan si D. Itu kan hanya merupakan kutipan-kutipan pustaka saja, tidak memberikan telaah. Mestinya peneliti memberikan telaah terhadap pustaka tersebut dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan, dikaitkan dengan masalah penelitian yang diajukan. Nah, itu kesalahan yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, pustaka yang ditelaah kurang mutakhir, up to date. Sebetulnya tidak ada penjelasan waktu kapan pustaka itu sudah tidak mutakhir, up to date lagi. Hal ini karena masing-masing topik penelitian memiliki intensitas untuk diteliti yang berbeda-beda. Kadang ada topik penelitian yang memang intensitas ditelitinya sangat tinggi, sehingga penelitian yang baru 3 tahun saja sudah dipandang tidak mutakhir lagi. Namun di sisi lain itu ada penelitian yang intensitas penelitiannya kurang, sehingga 10 tahun yang lalu masih dipandang mutakhir. Nah, itu oleh karena itu untuk melihat kemutakhiran pustaka yang digunakan, peneliti harus menunjukkan state of the art atas topik penelitian yang dilakukan, sehingga kelihatan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya itu kapan, apa hasilnya, kemudian apa letak penelitian yang kita di mana posisi penelitian yang kita lakukan dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Saya rasa itu untuk penjelasan singkat tentang kesalahan-kesalahan umum pada saat penulisan telaah pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.